buat ibu bapak yang ingin menyiapkan dana pendidikan bagi putra-putrinya, buat teman-teman yang mau menyiapin dana buat ibadah, baik itu haji atau ibadah lainnya buat teman-teman ya, yang mau kurban, yang mau umroh, yang mau nikah gitu ya, yang mau beli rumah, mau beli mobil. Kali ini Goldfather akan sharing tips atau rumus bagaimana mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan media emas. Gimana caranya gitu ya. Simak video berikut ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga emas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Oke, kali ini Goldfather akan berbagi rumus buat teman-teman yang ingin merencanakan keuangannya untuk berbagai tujuan. Antara lain misalnya yang sudah punya anak buat pendidikan anak ya. Pendidikan anak atau pendidikan kita sendiri yang mau sekolah lagi, ya nggak sih? Lalu yang masih jomblo, ya Goldfather doakan segera cepet dapet jodoh, amin. Buat pernikahan. Lalu yang mau untuk ibadah, apapun keyakinannya, yang muslim mau pergi haji, misalnya yang Nasrani ingin ke Vatikan atau ke Yerusalem, yang mau ke Sungai Gangga, kan butuh biaya juga. Nah, bagaimana cara menyiapkannya ya untuk ibadah dan lain-lain nih. Kemudian juga buat umroh ya, ada haji umroh. Buat kurban juga bisa. Atau kebutuhan lainnya nih. Ya, Goldfather akan share bagaimana rumusnya mencapai tujuan-tujuan ini dengan emas. Apakah kita sekedar nabung atau ada target tertentu? Bagaimana cara menghitungnya? Kemudian yang terakhir di bagian kedua Goldfather akan sampaikan bagaimana mendapatkan emasnya. Oke? Baik, Goldfather sekarang akan kasih contoh buat teman-teman data apa saja yang dibutuhkan buat menghitung perencanaan keuangan berbasis emas ini ya. Yang pertama contoh ada 6 item nih. Misalnya kita sebut dulu tujuan kita buat apa? Tujuan investasi. Misalnya pendidikan. Yang kedua, tulis target waktunya dalam tahun. Ya, berapa tahun? Misalnya 3 tahun. Ya. Yang ketiga adalah tulis jumlah dana yang dibutuhkan. Nah, di poin nomor 3 ini, teman-teman bebas menjumlah dana apa saja yang mau dimasukkan atau mau dihitung saat ini. Contoh misalnya, kalau sekolah itu ada biaya pendaftaran atau ada biaya sumbangan yang lainnya, ada biaya kuliah, biaya transport anak, biaya buku, biaya praktek, biaya kos barangkali dihitung per tahun atau per semester, kemudian kita kali berapa tahun dia kuliah, misalnya 4 tahun. Nah, di total ya. Setelah di total, misalnya untuk saat ini didapat jumlah sebesar 100 juta misalnya. Ya, misalnya buat anak kita. Karena anak kita kuliah mau 3 tahun lagi. Kita harus nyiapin 100 juta dalam waktu 3 tahun ke depan. Ya, teman-teman. Dan yang nomor 4 itu kita coba cari atau kita bisa pakai asumsi sendiri. Kira-kira per tahun itu kenaikannya berapa sih? Kenaikan biaya-biaya ini tuh berapa? Ya. Biaya kosnya naik berapa? Biaya transportnya naik berapa? Atau Goldfather kasih asumsi naik 10% misalnya ya. Nanti bisa disesuaikan. Yang kelima adalah kita akan mengetahui berapa jumlah ini yang kita butuhkan di masa depan. Jumlah dana di masa depan itu akan jadi berapa? Ya, setelah kita hitung dana saat ini itu totalnya 100 juta, lalu tingkat kenaikannya per tahun itu adalah 10%, maka 3 tahun lagi dana ini diperkirakan menjadi sebesar 133.100.000 rupiah. Ini dana yang perlu kita siapkan 3 tahun lagi. Gitu kira-kira teman-teman ya. Poin yang keenam adalah
kita input harga emas, tapi harga buybacknya aja. Kenapa harga buyback Goldfather? Ini sih saran dari Goldfather ya, karena harga buyback itu kan lebih rendah dari harga jual dan relatif satu harga. Kalau kita lihat di logamulia.com, hari ini tanggal 10 Juni itu buybacknya 769. Oke, jadi kalau pembaginya lebih kecil, emasnya yang harus ditargetkan jadi banyak ya. 769 kita input 769. Nah, sekarang kita akan dapat target emasnya berapa gram? 173 gram lebih kurang ya. Tapi ini dalam waktu 3 tahun. Berarti per bulannya berapa? Yang nomor 8 nih. Target kita menabung emas per bulan adalah, tinggal dibagi 36 menjadi 4,81 gram atau lebih kurang 5 gram, teman-teman ya. Jadi sekali lagi tetapkan dulu tujuan investasinya apa atau tujuan keuangan kita apa. Yang kedua, target waktunya berapa lama dalam tahun, jumlah dana yang dibutuhkan saat ini ya, saat ini teman-teman. Kalau kita hitung-hitung saat ini tuh berapa jumlahnya, kemudian asumsi kenaikan per tahunnya berapa ditulis, maka kita akan mengetahui perkiraan kalau 3 tahun lagi jumlah dana ini akan menjadi berapa. Ini kira-kira 133 juta sekian. Oke. Kemudian dibagi input lagi harga emas, harga buyback emas hari ini 10 Juni 2020 769. Kemudian kita akan mengetahui ya berapa target emas yang harus kita capai dalam waktu 3 tahun lagi. Nah, setelah kita tahu target emasnya, kita bagi dalam bulan ya, yaitu 36 bulan, maka kita dapat target emas menjadi 4,81 gram atau lebih kurang 5 gram emas per bulan. Ini tahap awal, dan di tahap awal ini bisa kita sesuaikan untuk berbagai kebutuhan. Buat pendidikan, buat pergi haji, buat ibadah lainnya, buat beli mobil, beli rumah, dan sebagainya teman-teman ya. Sesuaikan tujuannya, waktunya, jumlahnya, kenaikannya, jumlah dananya gitu kan, dan harga emas saat kita membuat simulasi. Memang secara lebih detail harga emasnya pun bisa kita hitung-hitung lagi kenaikan per tahunnya berapa. Cuma ini Goldfather buat lebih simpel aja buat teman-teman ya. Ini adalah tahap awal, jadi kita sudah paham sekarang kalau dalam 3 tahun kita butuh dana 100 juta, maka kita harus mengumpulkan emas per bulan dari sekarang 5 gram. Insya Allah 3 tahun lagi teman-teman akan punya emas yang nilainya cukup untuk membiayai kebutuhan kita di masa yang akan datang. Syukur-syukur bisa lebih. Itu buat yang bagian pertama. Tapi kalau teman-teman mau kurban nih agak spesifik ya. Kalau kurban itu target Goldfather, kita kan tahu 1 dinar sejak zaman Rasulullah sampai dengan sekarang itu bisa untuk membeli seekor kambing kurban. Nah, saran Goldfather kita naikin sedikit standarnya, yaitu menjadi 5 gram ya, 5 gram. Nah, 5 gram ini Goldfather himpun nilai dari 5 gram ini selama 20 tahun terakhir teman-teman. Berapa sih daya jual atau daya beli 5 gram selama 20 tahun terakhir, terlampir di grafik ini ya, itu dia. Umroh juga begitu. Kalau umroh standarnya 50 gram deh teman-teman, 50 gram. Mau umroh berapa tahun lagi, 50 gram insya Allah ada lebihnya. Haji sekarang udah semakin lama semakin kecil ya. Nah, itu bagian pertama spesifik. Kalau tujuannya selain kurban, teman-teman bisa gunakan ini. Kalau kurban minimal, kalau buat kambing minimal saran Goldfather pakai standar 5 gram. Ini bagian A. Kemudian sekarang kita ke bagian B. Setelah kita tahu tujuan keuangan kita apa dan berapa target emas yang harus kita gunakan, sekarang adalah bagaimana cara mendapatkan emasnya. Ada banyak cara untuk mendapatkan emas, tentu saja. Ada yang beli langsung, ada yang nyicil, ada yang nabung emas digital, dan sebagainya. Sekali lagi, untuk hal tersebut, simak video Goldfather. Ada 4 pola investasi emas di video Goldfather sebelumnya ya. Pelajari profil risiko dan pola yang cocok untuk mendapatkan emas kita. Selanjutnya, teman-teman,
Dari hitung-hitungan ini kita tahu kebutuhan emas kita per bulan 5 gram. Sekarang kebutuhan 5 gram. Sekarang bagaimana cara memperoleh 5 gram? Satu, beli langsung, simpan, atau model beli tabungan emas digital, ya. Atau satu lagi teman-teman, kalau kita nabungnya per bulan 5 gram, kan berdasarkan historical harga emas relatively trennya naik. Jadi tiap tahun bisa jumlah dana yang kita keluarkan buat membeli emas 5 gram itu bisa jadi bertambah. Nah, kalau teman-teman mau yang fix mulai dari tahun pertama sampai tahun ketiga, teman-teman bisa mengikuti program cicil emas. Cicil emas bisa langsung nih teman-teman, 173 gram atau 175 gram. Bahkan ini bisa sampai 5 tahun ya dicicil. Enaknya apa kalau pakai cicilan emas ya, produk atau layanan cicil emas, anggarannya itu tetap sejak kita pertama kali menabung sampai nanti cicilan kita lunas itu nggak berubah. Mau harga emas naik, mau turun, dan angsurannya akan tetap. Ini memudahkan kita dalam merencanakan keuangan karena nggak berubah-ubah angkanya. Kalau sejuta ya sejuta aja. Kalau cicil emas ini teman-teman bisa pilih di bank-bank syariah atau juga di Pegadaian. Langsung ambil 173 atau 175 gram. Kira-kira cicil 5 tahun lagi berapa? Silahkan dibandingkan tuh mana yang lebih ekonomis. Goldfather belum buat videonya ya, mudah-mudahan besok-besok dibuat videonya. Oke? Nah, jadi teman-teman setelah kita tahu kebutuhannya, bagaimana cara mendapatkan emasnya, sesuaikan dengan pola investasi emas. Yang terakhir adalah ada pilihan kita mau nabung dikit-dikit 5 gram per bulan atau per hari pakai tabungan digital kan bisa tuh, atau langsung ambil yang satu paket dengan cicil emas 173 gram karena nanti angsurannya tetap. Baik, dan sebagai penutup teman-teman, Goldfather juga buatkan teman-teman rumusnya ini, jadi teman-teman nggak usah bingung lagi bagaimana buat simulasi atau rumus perencanaan keuangan berbasis emas. Sudah Goldfather sediakan. Di mana? Di website gudangmas.com, pilih menu quiz. Di situ nanti ada kuesioner profil risiko, ada juga file simulasi keuangan berbasis emas. Klik itu lalu klik untuk download file Excel-nya. Ya, semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan dengan adanya tools ini bisa lebih mudah merencanakan keuangan kita dan keluarga dengan emas. Demikian dari Goldfather, jangan lupa stay calm and buy gold before it's too late. One family, one kilo for better Indonesia. Dah, assalamualaikum.